berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom GKI Pekanbaru. Saya berdoa bagi seluruh jemaat berada dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan dalam keadaan baik. Terima kasih kepada rohaniwan Majelis Jemaat GKI Pekanbaru untuk kesempatan yang diberikan boleh menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari sama-sama sebelum kita memulai, mari kita mengambil waktu teduh, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita saat teduh. Tuhan, tolong berkati setiap kami ya Bapa. Mampukan kami semua ya Tuhan. Kami boleh merenungkan akan firman-Mu. Kami boleh melihat kekuatan bahkan penghiburan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan menolong memberkati seluruh kami Tuhan yang melihat, menyaksikan ini, mendapatkan pertolongan daripada Roh Kudus. Bahkan hamba-Mu yang lemah terbatas ini dapat menyampaikan perenungan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya pengen menyanyikan sebuah lagu bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Lagu ini memberikan saya kekuatan dalam masa-masa seperti ini. Pujian ini mengingatkan saya bahwa Tuhan adalah penolong yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya. Saya berharap melalui pujian ini pun juga boleh menjadi kekuatan, penghiburan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya akan menyanyikan pujian ini. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan.
Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mengajak untuk kita membuka Alkitab di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Saitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali saya menemani istri saya pergi ke rumah sakit untuk mengecek ke dokter kandungan. Pada waktu itu kami datang pukul 9 pagi, kami mendaftar, menulis semua administrasi dan sebagainya. Sekitar pukul 9, hampir 9.30, kami kemudian pergi ke satu ruangan di mana ruangan itu adalah tempat pemeriksaan untuk kandungan.
Waktu kami datang, kami memberikan sebuah surat dan menemui seorang suster. Waktu saya tanya, "Sus, dokternya ada?" Lalu kemudian suster itu ngomong, "Oh, dokternya lagi ada tindakan. Tunggu di sana aja ya sebentar." Lalu kami menunggu, tidak berapa lama, sekitar sejam menunggu. Saya kemudian menghampiri lagi suster tersebut. Saya bertanya, "Sus, apakah dokternya sudah selesai tindakan?" Lalu kemudian suster itu ngomong, "Oh maaf, dokter masih sedang tindakan. Silakan tunggu ya." Lalu kemudian saya bersama dengan istri, wah ini sudah sejam menunggu. Lalu kemudian saudara tahu tidak, dokter itu baru mulai memeriksa sekitar 12:30. Saudara menunggu itu bukan satu hal yang mudah, saudara. Menunggu dalam masa-masa ketidakpastian itu nggak mudah. Sama seperti mungkin Bapak Ibu Saudara waktu memesan makanan di Abang Gojek ataupun juga Grab, wah sudah memesan, harusnya sudah tiba, tapi kok sampai sekarang belum tiba, padahal ini sudah sangat lapar. Atau mungkin Bapak Saudara memesan sebuah barang dan kemudian menunggu kiriman barang tersebut, harusnya cuma 2-3 hari sudah sampai, tapi kok ini sudah 5-6 hari belum nyampe-nyampe. Saudara, menunggu itu nggak nyaman, dan seringkali waktu menunggu membuat kita gelisah, membuat kita tidak tenang. Bahkan waktu menunggu itu kita kadang merasa, aduh kok ini tidak menentu. Lalu bagaimana seharusnya sikap kita dan bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya di dalam masa-masa menunggu ini. Apalagi kita saat ini sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Harusnya dalam masa-masa menunggu itu kita mengisi sesuatu ataupun juga melakukan sesuatu supaya kita itu semakin serupa dengan Kristus. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar dari apa yang dilakukan oleh para murid Kristus. Apa yang mereka lakukan dalam masa-masa menunggu tersebut. Saudara, ada 2 hal yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Saudara, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus itu memberitahukan kepada para murid, memberikan mandat kepada para murid untuk mereka itu tinggal di Yerusalem, menetap di Yerusalem. Dan di ayat keempat dikatakan para murid melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu mereka menetap di Yerusalem. Mereka tinggal di Yerusalem, dan saudara tahu waktu mereka menetap di sana, itu mereka berkumpul bersama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Tuhan Yesus naik ke surga itu hari ke-40. Hari ke-40 Tuhan Yesus naik ke surga, dan janji akan turunnya Roh Kudus itu pada hari Pentakosta, artinya hari ke-50 setelah kebangkitan. Berarti ada jeda masa 10 hari bagi para murid itu untuk menunggu turunnya Roh Kudus. Saudara, 10 hari bukanlah masa yang mudah bagi para murid, karena pada waktu itu Tuhan Yesus tidak memberitakan bahwa 10 hari lagi Roh Kudus akan turun, ataupun janji yang Tuhan berikan kepada mereka itu akan digenapi. Tuhan Yesus hanya ngomong menetap di Yerusalem, jangan pergi kemana-mana. Saudara, sehingga menunggu dalam ketidakpastian itu benar-benar gak mudah. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam masa menunggu itulah para murid melakukan 2 hal. Yang pertama yang mereka lakukan adalah mereka berkumpul bersama. Mereka berkumpul bersama. Seluruh murid, bahkan dikatakan itu juga ada murid-murid wanita, para murid wanita. Dan juga saudara-saudara Yesus, ibu Yesus Maria juga ada di sana bersama-sama. Saudara, dalam masa menunggu, komunitas adalah yang paling baik untuk kita bertumbuh bersama. Dalam masa-masa menunggu, yang paling baik adalah bersama-sama di dalam komunitas. Dan itulah yang dilakukan oleh para murid. Waktu menunggu mereka bersama-sama, waktu menunggu mereka bersekutu bersama. Saya bayangkan saudara, kalau para murid itu menunggu sendiri-sendiri, wah mereka bisa mudah lelah, mudah putus asa, bahkan mereka mudah menyerah kalau mereka menunggu sendiri. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka menunggu bersama-sama dengan murid yang lain. Waktu mereka menunggu itulah mereka itu saling mengingatkan, mereka itu saling menguatkan, mereka itu saling menghibur satu dengan yang lain. Oleh karena itu saudara, sarana yang paling baik untuk kita menunggu dalam masa-masa penantian ataupun juga dalam masa-masa kesukaran dalam hidup ini, yaitu kita perlu komunitas.
Saudara, kita perlu komunitas, saudara, Bapak Saudara, dan juga saya. Kita butuh komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bersyukur kalau GKI Pekanbaru punya komunitas kecil. Saudara, komunitas kecil itu sangat penting. Kalau Bapak Saudara punya pergumulan, Bapak Saudara punya kesulitan, Bapak Saudara punya hal-hal yang Bapak Saudara alami dalam kehidupan ini, komunitaslah tempat yang baik dan tepat untuk Bapak Saudara untuk menceritakan pergumulan Bapak Saudara. Dan ada saudara-saudara seiman yang mengasihi Bapak Saudara, yang ikut mendoakan atau bahkan ikut menanggung beban yang saudara sedang alami. Oleh karena itu saudara, kalau saudara hari ini sudah punya komunitas, bersyukurlah untuk komunitas itu. Dan teruslah berada dalam komunitas itu, bertumbuh di dalam komunitas itu. Tapi kalau saudara saat ini masih belum punya komunitas, maka carilah komunitas. Datanglah ke gereja dan carilah, beritahu, saya butuh komunitas, saya perlu untuk bersama-sama dengan saudara seiman. Saudara, suatu kali ada seseorang, ini kesaksian yang saya dengar, yaitu ada seseorang yang pada suatu hari dia bekerja sebagai pilot. Dia bekerja sebagai pilot, lalu kemudian satu hari dia sedang pengen mencari gereja. Dia pengen cari gereja. Lalu kemudian waktu dia, karena dia pindah kota yang baru, dia pengen cari tahu gereja yang mana, yang tempat di mana dia bisa bertumbuh. Dan Bapak Saudara, waktu dia cari, dia diberitahu oleh salah seorang temannya bahwa ada sebuah gereja yang fokus kepada komunitas kecil, yang fokus kepada memuridkan dan supaya orang bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Lalu kemudian diajaklah istri dan juga anak-anaknya. Anak-anaknya awalnya sangat menikmati berada di sana, bersekutu bersama. Lalu kemudian dia dan juga istrinya kemudian mulai masuk dalam sebuah komunitas kecil yang ada di gereja tersebut. Dan Bapak Saudara, waktu pria ini, bapak ini berada dalam komunitas itu, suatu hari dia punya pergumulan. Dia itu ditawari untuk kenaikan gaji, kenaikan posisi di sebuah maskapai penerbangan. Lalu kemudian di dalam pergumulannya itu dia kebingungan untuk memutuskan ambil atau tidak. Kalau dia ambil, dia harus pindah ke kota yang lain. Dan di satu sisi kalau diambil ya gajinya tinggi dan sebagainya. Dan di dalam masa-masa pergumulan itulah ada komunitas yang mendoakan dia. Waktu dia mau pergi untuk melakukan tugasnya sebagai pilot untuk terbang, istrinya yang mengikuti komunitas kecil itu, mereka kemudian mendoakan. Dan Bapak Saudara tahu apa yang diputuskan oleh pilot ini. Dia nggak ambil jabatan yang baru itu. Dia nggak ambil fasilitas yang baru dengan segala kelebihan-kelebihannya. Karena dia tahu bahwa gereja tempat dia berada di kota tersebut itu sudah sangat baik. Komunitas itu yang mendoakan dia sangat bersyukur. Karena ada komunitas yang mendoakan dia, yang bergumul bersama dalam pergumulan itu. Dan dia dengan yakin dan mantap berkata, saya nggak ambil posisi yang baru itu. Saya nggak ambil segala fasilitas yang baru itu. Karena bagi saya, komunitas ini sudah sangat baik. Komunitas ini membuat saya bertumbuh. Dan bahkan anak-anaknya juga senang berada di sana. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Apalagi dalam masa-masa seperti ini, kita perlu komunitas untuk bertumbuh bersama. Kiranya Bapak Ibu Saudara yang sudah punya komunitas, bersyukurlah untuk hal itu. Dan teruslah berada dalam komunitas itu untuk bertumbuh bersama. Dan yang kedua, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang dilakukan oleh para murid dalam masa menunggu itu, mereka menunggu dalam komunitas, yang mereka lakukan adalah berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah hal esensi yang dilakukan oleh para murid, yaitu mereka berkumpul dan mereka berdoa bersama. Dan saudara, seringkali hal-hal besar itu terjadi waktu ada sekelompok anak-anak Tuhan, ada orang-orang percaya yang berkumpul dan berdoa bersama. Waktu mereka berkumpul, para murid ini berkumpul bersama dan berdoa, Roh Kudus turun dan mereka bersaksi memberitakan tentang Yesus Kristus. Dan ada
3.000 orang yang bertobat pada waktu itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka mengisi waktu mereka dengan berdoa. Mereka berdoa. Saudara, di dalam komunitas lah kita bisa berdoa bersama dan kita mendapatkan kekuatan pemulihan. Saudara, suatu kali pada tahun 2010 ada satu kelompok anak-anak muda terdiri dari 8 orang dari beberapa gereja di Amerika. Mereka merasa terpanggil untuk pergi ke sebuah lingkungan bernama Detroit di wilayah Sacramento. Saudara, Detroit ini adalah tempat yang terkenal paling kejam di wilayah Sacramento. Dan lingkungan ini terkenal dengan lingkungan yang sangat berbahaya untuk orang tinggal. Meskipun demikian, 8 anak muda ini tetap memutuskan untuk berjalan menyisiri wilayah tersebut. Lalu mereka berdoa untuk dari satu rumah ke rumah yang lain. Lalu kemudian mereka mendoakan orang-orang yang ada dalam rumah tersebut. Mereka berdoa agar kiranya Tuhan Yesus itu hadir, bahkan memerintah atas kekerasan, kecanduan, penindasan, dan menengking segala kuasa kegelapan yang ada di sana. Saudara, 1 dari 8 orang itu adalah mantan polisi bernama Michael Ziong. Dia melaporkan bahwa setiap kali mereka berdoa untuk setiap rumah-rumah, dia itu merasakan beban penindasan itu semakin ringan. Dan suatu ketika mereka sedang berdoa dari satu rumah ke rumah yang lain mendoakan orang-orang dalam rumah tersebut, waktu mereka sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang perempuan, wanita keluar, lalu kemudian melihat apa yang mereka lakukan. Lalu kemudian wanita itu bertanya, apa yang kalian lakukan? Dan mereka berkata, kami sedang mendoakan untuk orang-orang di setiap rumah-rumah ini. Dan kemudian wanita itu berkata, maukah kalian mendoakan saya? Saat ini saya sedang sakit. Tolong doakan saya. Dengan senang hati, anak-anak muda itu kemudian mendoakan wanita ini. Dan saudara tahu, beberapa waktu kemudian, wanita ini pulih dan sembuh. Tuhan menyembuhkan wanita ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kejadian itu 8 orang ini kemudian memilih untuk pindah dan membentuk satu komunitas bernama Detroit Life Church. Beberapa tahun kemudian, surat kabar lokal melaporkan bahwa tidak ada pembunuhan, tidak ada perampokan, kejahatan seksual, dan ada hanya satu serangan terjadi antara tahun 2013 sampai 2014. Detroit Boulevard telah berubah melalui pelayanan dari sekelompok kecil orang yang berdoa dari satu rumah di jalan-jalan berdoa agar kiranya Tuhan hadir di tengah lingkungan Detroit. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya nggak tahu apa yang Bapak Saudara saat ini sedang alami. Pergumulan di dalam keluarga kah? Pergumulan di dalam masalah ekonomi kah? Pergumulan di dalam masa studi kah? Kuliah kah? Atau apapun itu mungkin yang Bapak Ibu Saudara bahkan mungkin saat ini sedang alami. Saudara, dalam mengalami pergumulan, kita perlu berdoa. Kita perlu berada di dalam komunitas. Karena komunitas itulah tempat kita bertumbuh bersama. Sarana yang paling baik untuk kita bertumbuh, mengalami kasih Tuhan, dan kita boleh melakukan kasih Tuhan di sana. Saudara, satu kali di dalam pelayanan saya punya komunitas kecil, kelompok kecil, anak-anak muda. Ada satu kelompok anak muda yang saya layani, lalu kemudian satu kali waktu saya sedang mengajar, ada satu anak dari kelompok kecil tersebut juga berada di sekolah tersebut, di satu sekolah tersebut. Lalu kemudian waktu saya datang ke sekolah tersebut, saya melihat anak muda tersebut. Lalu kemudian saya bertanya, kenapa kamu berada di luar kelas? Kamu dihukum ya? Lalu dia berkata, iya, saya dihukum, diskors karena saya belum bayar uang sekolah beberapa bulan. Saudara, waktu saya dengar itu, saya kemudian memberitahukan kepada ketua kelompok kecilnya. Saya bilang, ada salah satu anggota kelompokmu saat ini sedang mengalami kesulitan. Papanya belum bisa memberikan sejumlah uang untuk membayar biaya sekolah.
dan dia harus diskors padahal dia sedang memasuki masa-masa ujian. Tidak berapa lama kelompok kecil mereka kemudian mengumpulkan sejumlah uang. Dan Bapak Saudara tahu, mereka itu mengumpulkan uang cukup untuk membayar 3 bulan biaya sekolah, dan kemudian sisa uang itu diberikan kepada anggota kelompok yang membutuhkan itu. Saudara, setiap anak-anak yang di dalam kelompok itu mereka adalah siswa SMA dan juga kuliah, yang tentunya mereka nggak punya uang yang banyak. Tentunya mereka nggak punya uang jajan yang banyak, tapi mereka mau berbagi, mereka mau peduli kepada sesama mereka, mereka mau peduli kepada saudara mereka yang sedang mengalami kesulitan. Saudara, mereka berdoa, mereka mendoakan untuk saudara mereka yang sedang bergumul ini. Dan tidak berapa lama setelah masa-masa itu lewat, akhirnya anak ini bisa lulus sekolah dan saat ini sedang kuliah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama di dalam komunitas dan berdoa bersama itu sangat baik. Sangat baik Bapak Saudara. Apalagi dalam masa-masa seperti ini kita gak bisa ketemu satu dengan yang lain. Kita butuh komunitas untuk kita sama-sama bergumul bersama, berdoa bersama. Dan biarlah kiranya Bapak Ibu Saudara, jemaat di GKI Pekanbaru, komunitas kecil yang ada di sana terus bertumbuh. Setiap orang bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Biarlah kiranya juga setiap jemaat juga rindu untuk masuk di dalam komunitas kecil, bertumbuh bersama. Saya percaya Bapak Saudara yang sudah mengikuti komunitas kecil sekian tahun lamanya, pasti Bapak Saudara juga sudah mengalami hal-hal baik berada dalam komunitas. Biarlah kiranya Bapak Saudara renungan ini memberikan kekuatan, penghiburan, dan juga semangat bagi Bapak Saudara melewati masa-masa ini. Karena Bapak Saudara tidak sendirian, ada komunitas, ada saudara-saudara seiman yang peduli, bahkan siap mendoakan, bergumul bersama, menanggung beban bersama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga. Tuhan, berkati bagi gerejamu GKI Pekanbaru ya Bapa. Kalau bersyukur kalau saat ini sudah berjalan sekian tahun lamanya komunitas-komunitas kecil yang ada di gereja. Biarlah Tuhan Engkau memberkati untuk setiap komunitas-komunitas kecil yang sudah ada ini. Bahkan Tuhan juga boleh menumbuhkan sehingga lebih banyak lagi jemaat yang boleh bergabung, bahkan merasakan dampak baik melalui komunitas kecil ini. Berkati untuk rohaniwan yang terus membekali, menolong setiap fasilitator demi fasilitator. Bahkan rohaniwan yang juga memimpin kelompok kecil. Tuhan memberkati ya Bapa. Berkati untuk setiap bahan-bahan yang dipakai. Berkati untuk setiap fasilitator maupun juga setiap anggota-anggota di dalam komunitas kecil. Tuhan memberkati semua ya Bapa. Sehingga komunitas kecil inilah menjadi sarana bagi jemaat terus mengalami pertumbuhan semakin serupa dengan Kristus. Kiranya Tuhan yang menolong, kiranya Tuhan yang memberkati. Tuhan, saat ini juga Hamba-Mu berdoa ya Bapa, bagi setiap jemaat ya Tuhan, di dalam berbagai kesulitan pergumulan yang dihadapi saat ini, di dalam masa pandemi ini. Ada yang mungkin mengalami kesulitan di dalam ekonomi, ada yang mungkin mengalami kesulitan pergumulan di dalam keluarga, ada yang mengalami kesulitan mungkin di dalam kesehatan, studi, atau bahkan juga mungkin kuliah ataupun kesulitan yang lain. Tuhan, kami berdoa Engkau yang memberkati, menguatkan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan di dalam berbagai kesulitan pergumulan yang mungkin sedang mereka hadapi saat ini. Kami berdoa dan kami memohon pertolongan daripada Tuhan yang menguatkan, menghibur, bahkan memberikan kekuatan bagi setiap jemaat melewati masa-masa ini. Dan kami juga berdoa Tuhan, kalau ke depan
akan ada masa-masa new normal dengan berbagai protokol-protokol kesehatan yang ada. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati ya Bapa segala hal yang jemaat akan jalanin di dalam proses new normal, protokol-protokol kesehatan yang harus dilakukan, baik itu di dalam dunia usaha, pendidikan, ataupun juga di dalam gereja nantinya. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang menolong memimpin bagi seluruh jemaat ya Bapa untuk bisa melewati ataupun juga mengikuti segala instruksi di dalam new normal ke depan. Kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati ya Bapa bagi seluruh tenaga medis yang ada di luar sana yang terus berjuang. Tuhan yang tolong berkati setiap mereka Tuhan dengan kekuatan, kesehatan untuk mereka terus boleh menolong banyak orang di tengah situasi yang gak mudah, bahkan punya resiko besar untuk mereka boleh mengerjakan tugas tanggung jawab mereka sebagai dokter, tenaga medis. Tuhan berkati. Demikian juga untuk keluarga mereka yang tentu khawatir, tentu takut mungkin ketika anggota keluarga mereka harus berada di luar sana bekerja. Tuhan juga tolong ya Bapa, berikan penghiburan dan kekuatan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap orang yang mungkin terkena COVID-19. Tuhan yang juga tolong mereka ya Bapa, waktu mereka menjalani berbagai proses pengobatan, treatment yang ada. Tuhan tolong juga hiburkan mereka ya Bapa, berikan kekuatan, penghiburan, sukacita untuk mereka menjalani masa-masa treatment mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan terus memberkati Bapak Ibu Saudara di Pekanbaru, tetap terus boleh melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan itu selalu ada menyertai kita semua, dan biarlah pengharapan kita gak pernah hilang daripada Tuhan. Sampai ketemu di waktu-waktu mendatang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara semua. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia.